Salve fratres, welcome back into the cosmos of Catholicism. Kali ini saya mengajak kita untuk membahas secara singkat saja, untuk mengingatkan kembali, karena saya tahu banyak orang Katolik yang sudah paham, dan mungkin ada yang mau belajar. Mari saya mengingatkan kembali satu hal penting ya, dalam dialog kita dengan saudara terpisah. Di pertanyaan seperti ini, heretik atau saudara terpisah terhadap Protestan kan? Mari kita menyingkap konsistensi ajaran gereja dalam semangat ekumenisme. Apakah Konsili Vatikan kedua benar-benar mengubah cara gereja memandang umat Protestan, atau kita hanya salah memahami cara gereja berbicara kepada dunia yang berubah? Ya. Nah, yang pertama, salah tafsir, salah arah. Banyak umat Katolik, bahkan yang tulus dan setia, kadang tanpa sadar terjebak dalam cara berpikir yang keliru tentang Konsili Vatikan kedua. Mereka mengira bahwa ajaran gereja telah berubah, seolah-olah Konsili Vatikan kedua adalah super dogma yang mengeliminasi dogma-dogma sebelumnya. Terutama dalam hal ekumenisme muncul kebingungannya. Dulu Protestan disebut heretik, sekarang mereka disebut saudara terpisah. Bukankah itu perubahan doktrin? Ternyata tidak. Ya. Saya membaca salah satu, ya ini sebenarnya kasus klasik salah hermeneutika, ya. Dan saya membaca satu artikel apologetik dari Wade Saint Om, Continuity and Ecumenism, Heretics or Separated Brethren. Dari situ mari kita memeriksa sebenarnya seperti apa yang diajarkan oleh Konsili Vatikan kedua. Sebenarnya ada dua jalan menafsir, yaitu kontinuitas dan diskontinuitas. Paus Benediktus ke-16 pernah memperingatkan kita tentang ada dua cara orang memahami Konsili Vatikan kedua. Yang satu disebut hermeneutika diskontinuitas dan ruptur. Seolah-olah konsili adalah revolusi yang memutus ajaran sebelumnya. Itu tadi, seperti super dogma yang membatalkan dogma sebelumnya. Yang lain adalah hermeneutika kontinuitas dan reformasi, yakni membaca Vatikan kedua sebagai kelanjutan dari tradisi yang sama, tapi dengan pembaruan pastoral sesuai zaman. Gereja secara resmi menegaskan kita harus mengikuti hermeneutika kontinuitas, kesinambungan. Artinya bahwa Vatikan kedua tidak membatalkan ajaran sebelumnya, melainkan mengungkapkannya dengan cara baru agar lebih bisa dimengerti di dunia modern. Jadi bahasa itu sebenarnya berbeda. Tahun 70-an kata selingkuh itu dalam kamus artinya tidak jujur, tapi sekarang selingkuh artinya apa? Coba. Ya. Selingkuh sekedar tidak jujur, tapi sekarang selingkuh apa yang ada dalam pikiran Anda kalau orang sebut selingkuh? Nah, dari situ bahasa yang berbeda, maka bahasa harus disesuaikan dengan orang modern. Nah, dari heretik ke saudara terpisah ini retorika atau dogma. Sebagian orang seperti ya penulis tersebut yang tadi saya sebutkan itu mengkritik Dr. Alan Streck yang berpendapat bahwa Vatikan kedua ternyata melakukan pergeseran radikal karena mengubah cara gereja menyebut Protestan. Dulu mereka disebut heretik, sekarang disebut saudara seiman. Namun ini bukan soal perubahan doktrin, melainkan perubahan pendekatan komunikasi. Apa itu heretik? Secara teologis, heretik adalah orang yang secara sadar dan sengaja menolak ajaran iman Katolik. Tapi sejak dulu gereja membedakan antara formal heresi, itu dilakukan secara sadar dan disengaja, dan ini adalah dosa berat. Tetapi ada juga yang namanya material heresi, dilakukan karena ketidaktahuan tanpa niat jahat dan tidak berdosa secara pribadi. Nah, banyak umat Protestan lahir dalam tradisi mereka. Mereka mewarisi ajaran yang keliru, bukan menolaknya secara sadar. Ya. Maka mereka tidak dianggap heretik formal, tapi heretik material. Nah, tradisi tetap, tapi bahasa bisa fleksibel. Faktanya, bahkan sebelum Konsili Vatikan kedua, para paus sudah mulai memakai istilah saudara terpisah. Misalnya, Paus Pius XI dalam Mortalium Animos tahun 1928 menyebut non-Katolik sebagai anak-anak terpisah. Lalu Paus Pius ke-12 memakai istilah yang sama dalam Orientalis Ecclesiae. Artinya, pendekatan lembut itu bukan temuan baru Vatikan kedua.
Konsili hanya melanjutkan tradisi pastoral tersebut tanpa mengubah kebenaran teologis bahwa ajaran Protestan tetap menyimpang dari kepenuhan iman Katolik. Nah, tapi apakah gereja menghindari kata heretik? Sebenarnya tidak sepenuhnya sih. Bahkan Paus Yohanes Paulus II pernah menyebut kelompok Protestan tertentu sebagai sekte. Itu istilah klasik untuk aliran bidat. Dan Kardinal Ratzinger juga memakai istilah serupa dalam The Ratzinger Report. Jadi, gereja tetap mengakui realita teologis tentang perpecahan. Tapi, dalam semangat dialog dan harapan akan persatuan, gereja memilih kata-kata yang membangun jembatan, bukan membakar. So, apa yang salah di sini? Kesalahan terbesar adalah mengira bahwa perubahan bahasa sama dengan perubahan ajaran. Dr. Schreck yang dikritik itu ditunjukkan bahwa dia salah karena tidak membaca Konsili Vatikan II dalam terang ajaran sebelumnya dan tidak memperhatikan catatan kaki yang selalu menghubungkan dokumen konsili dengan sumber tradisi. Dengan kata lain, dia sebenarnya memakai hermeneutika ruptur, terputus, padahal yang benar adalah hermeneutika kontinuitas, kesinambungan. Jadi, bukan perubahan iman tapi pendekatan. Ekumenisme itu bukan kompromi ya, dan Konsili Vatikan II bukan revolusi. Gereja tidak pernah menyebut terang sebagai gelap atau sesat sebagai kebenaran. Tapi gereja tahu, kebenaran harus diwartakan dengan kasih, dan kasih kadang mengubah bahasa, bukan isi. Kadang mengubah bahasa. Tapi Patrice Allegro kayaknya tidak mengubah bahasa. Isi dan apa jalan satu kali. Jadi, jangan mudah tertipu oleh retorika yang menyederhanakan realitas gereja. Jika kita ingin setia, kita harus belajar menafsirkan dengan ketaatan, bukan dengan prasangka. Jadi, ut unum sint, agar mereka semua menjadi satu. Doa Yesus tetap menjadi visi gereja, tapi jalan menuju kesatuan tidak pernah mengorbankan kebenaran. Ini kata Patrice Allegro, apologetik jalanan dengan roh konsili dan semangat Aquinas. Follow for more into the cosmos of Catholicism.